Baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan bergabung kembali pada kegiatan Zoom Meeting BPPMP Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Jumat 3 Maret 2023, pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan penerbitan Surat Edaran Transisi PAUD di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Kepala BPPMP Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Sujarno. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Im. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Fasilitator saya. yang terhormat Bapak Ibu peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu rekan-rekan pegawai BPPMP Provinsi Jawa Timur yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada kegiatan Zoom Meeting ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bergabung kembali pada kegiatan Zoom Meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga di akhir acara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah kegiatan Zoom Meeting ini kita awali dengan menyimak lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera dengan sikap sempurna. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ke lapangan mengembala keledai, membawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Cakep. Berkeliling kota naik becak motor. Udara segar dan cerah cuacanya.
Perkenalkan, saya Nur Widodo sebagai moderator. Mohon izin membacakan susunan acara. Adapun susunan acara pada Zoom meeting hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengarahan yang disampaikan oleh Kepala BPPMB Provinsi Jawa Timur sekaligus membuka kegiatan Zoom meeting hari ini. Kemudian acara yang kedua, paparan dan penjelasan materi terkait surat edaran mengenai transisi PAUD SD oleh kita. Kemudian acara yang terakhir adalah tanya jawab dan diskusi. Baik Bapak Ibu, marilah kita ikuti pada acara yang pertama, yaitu pengarahan yang disampaikan oleh Kepala BPPMB Provinsi Jawa Timur dan sekaligus membuka kegiatan Zoom meeting hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Sujarno MPD, kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, para kepala bidang, namanya beda-beda ya, ada bidang pendidikan dasar, ada bidang pendidikan sekolah, ada bidang pembinaan sekolah dasar, ada yang dari kepala bidang PAUD, dan juga semua saja yang hadir di sini mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing, kawan-kawan dari BPPMB Provinsi Jawa Timur, fasilitator dari PDM 9, PIC PDM 9 dan tim, dan juga kawan-kawan yang lain, juga para pendamping atau wali wilayah dari BPPMB Provinsi Jawa Timur yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan maupun kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan pertemuan, meskipun pertemuan ini baru bisa kita laksanakan secara daring dan dalam tanda petik undangannya agak mendadak Bapak Ibu semuanya, karena ini memang hari Rabu kemarin kami ada rapor 3 direktorat jenderal dari 3 unit utama, jadi Direktorat GTK, Direktorat PAUD Dikdasmen, kemudian dari Direktorat Pendidikan Vokasi, dan salah satu yang ditagihkan kepada kami BPPMB Provinsi Jawa Timur adalah terkait dengan tindak lanjut dari penerbitan surat edaran dari Kemendikbudristek, Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen, terkait dengan transisi PAUD ke SD. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kami harus memastikan bahwa surat edaran tersebut sudah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah itu sudah semua diterima oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami diminta juga harus memastikan bahwa Dinas Pendidikan menerbitkan SE turunan dari SE tersebut, jadi turunan dari SE transisi PAUD SD tersebut, dan di-upload di website atau media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi mohon perkenannya Bapak Ibu nanti untuk mengupload atau mengunggah SE turunan yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan ke laman atau website dan atau media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Seandainya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota belum memiliki laman dan itu masih menjadi satu dengan
lamannya Pemkab atau Pemkot, monggo dikomunikasikan dengan admin atau yang berwenang di laman tersebut untuk dapat mengunggah SE dari Dinas Pendidikan ke satuan-satuan pendidikan terkait dengan transisi PAUD ke SD ini. Kemudian yang ketiga, selain mengunggah SE turunan tadi ke website atau media sosial, kami juga mengharapkan Bapak Ibu semuanya menyosialisasikan SE yang sudah diterbitkan ke satuan-satuan pendidikan, utamanya PAUD dan sekolah dasar. Perlu kami sampaikan sebetulnya kenapa SE ini terbit. Nah, ada beberapa kasus di beberapa sekolah, utamanya sekolah-sekolah yang dalam tanda petik sekolah elit gitu, itu melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung ketika anak itu mau masuk kelas 1, mendaftar di kelas 1. Nah, ini kan perlu disikapi bahwa untuk masuk SD itu tidak diwajibkan untuk melakukan tes, atau pada saat PBBD itu ada tes calistung. Dan dalam tanda petik dihindarkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mohon kolaborasi, kerjasama, gotong royong dari Bapak Ibu semuanya di Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dasar itu tidak melakukan tes calistung ketika pelaksanaan PBBD untuk penerimaan siswa kelas 1-nya. Itu yang pertama, yang terkait isi dari SE itu, dan nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh PIC PDM 09. Kemudian juga selain tidak boleh melakukan tes calistung, pembelajarannya juga perlu diatur agar pembelajaran di kelas awal sekolah dasar itu mirip-mirip dengan pembelajaran yang ada di PAUD, sehingga ketika anak masuk sekolah dasar itu tidak terlalu timpang, tidak terlalu jomplang dari sisi kegiatan-kegiatan belajarnya yang semula full bermain menjadi full akademik gitu. Jadi harus dibuat bagaimana agar di kelas-kelas awal itu juga masih banyak bermainnya. Kemudian yang berikutnya, perlu ada forum PAUD SD, jadi antara yang menyambungkan antara pendidikan di anak usia dini kemudian dengan pendidikan di sekolah dasar. Ini perlu ada semacam forum agar terjadi komunikasi dan koordinasi sehingga terjadi perubahan yang tidak terlalu timpang tadi itu antara pembelajaran di PAUD maupun di sekolah dasar. Kemudian kalau memang forumnya sudah terbentuk, itu mohon dipastikan bahwa forum itu berfungsi atau bermanfaat secara optimal. Nah, ada hal lain yang perlu kita pikirkan juga, bahwa di sekolah dasar itu untuk masa pengenalan lingkungan sekolahnya itu perlu agak lama. Ya, jadi 2 pekan pertama tahun ajaran itu ada semacam masa pengenalan lingkungan sekolah, utamanya untuk anak-anak kita yang baru masuk kelas 1 SD. Kemudian di PAUD, maksudnya di pembelajaran di lembaga PAUD, utamanya yang usia 6 tahun yang menjelang masuk SD, itu juga anak-anak perlu disiapkan untuk bagaimana nanti mereka itu bisa beradaptasi di sekolah dasar. Karena ketika masuk sekolah dasar nanti teman-temannya itu bisa
berasal dari tempat-tempat lain yang mungkin dia belum kenal ketika di PAUD-nya kan gitu atau di TK-nya. Jadi bagaimana nanti bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman barunya. Mungkin itu monggo nanti dielaborasi dengan lebih rinci, jelas, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kemauan atau kesediaannya menyisihkan waktu di antara kesibukan Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama membahas atau berkoordinasi terkait dengan terbitnya surat edaran Dirjen PAUD tentang transisi PAUD SD ini. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat berkolaborasi, selamat berkoordinasi. Mohon maaf, ini saya sedang berada di Madiun bersama Pak Kepala BPGP. Jadi ada acara di acaranya BPGP. Kemarin kami nyampaikan juga terkait dengan program-program baru dari Kemendikbudristek. Selain transisi PAUD, kebetulan juga hadir perwakilan-perwakilan dari Dinas Pendidikan, utamanya dari penyusun program dan juga dari bidang GTK yang diundang oleh BPGP, dan itu kesempatan bagi kami untuk menyampaikan hal-hal baru selain transisi PAUD SD ini. Juga ada mungkin nanti perlu kita sampaikan juga, atau nanti di waktu yang akan datang kita juga akan berbicara tentang gerakan sekolah sehat, kemudian juga pemulihan pembelajaran, dan juga transformasi pendidikan khusus. Demikian Pak Nur Widodo. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujarno atas pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Mohon waktunya sebentar untuk berkenan pengambilan foto. Mohon Bapak Ibu hadirin semuanya untuk mengaktifkan kameranya guna pengambilan gambar. Monggo. Baik, kita mulai pada ini. 1, 2, 3. Kemudian pada layar berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Sujarno, matur mbah nuwun. Baik Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan pada acara berikutnya, acara yang kedua. Sebelumnya mungkin saya akan bawakan pantun lagi ini ya. Pergi ke BPPMP naik taksi lewat Jalan Raya Ahmad Yani. Silakan Bapak Ibu hadirin beraksi pada Zoom meeting hari ini. Makanan khas Surabaya ada rujak cingur dan lontong balap. BPPMP Provinsi Jawa Timur berlokasi di Kecamatan Gayungan. Mari kita simak paparan narasumber kita yang mantap dalam meeting sosialisasi dan pendampingan. Baik Bapak Ibu, pada acara kedua yaitu paparan dan penjelasan materi oleh narasumber kita. Adapun narasumber kita pada Zoom meeting ini adalah Ibu Im Sodiawati SE. Beliau adalah Media Prada Ahli Muda BPPMP Provinsi Jawa Timur dan sekaligus PIC dari PDM 09, yaitu Transisi PAUD SD. Kepada yang terhormat Ibu Im Sodiawati, kami persilahkan. Monggo Bu Im. Matur nuwun Mas Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita berkesempatan untuk bertatap maya begitu ya dengan Bapak Ibu sekalian, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan melalui wasilah ini, melalui sarana ini,
kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar BPPMP Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi, PAUD dan PNF, SD juga di Kabupaten Kota di Jawa Timur ini, alhamdulillah pagi ini seperti yang disampaikan di undangan adalah kegiatan sosialisasi dan pendampingan penerbitan surat edaran transisi PAUD SD Provinsi Jawa Timur. Seperti disampaikan Bapak Kepala tadi, ada satu program yang beberapa program begitu ya di PAUD Dasmen ini, di Direktorat PAUD Dasmen yang kemudian mau tidak mau kita harus menyesuaikan seperti itu. Dan kemudian bagaimana kita bisa menerapkan program-program tersebut di lapangan, maka kami butuh sinergi dan kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, mohon izin. Seperti disampaikan Mas Nur tadi, saya perkenalkan, saya Imso Diawati, Widya Prada, ahli muda di BPPMB Provinsi Jawa Timur, sekaligus PIC, Person in Charge di PDM 9 Transisi PAUD SD. Gitu. Mungkin beberapa Bapak Ibu di sini sudah mengikuti kegiatan sosialisasi yang disampaikan dari Direktorat Pembinaan SD, begitu ya. Tapi kami ingin menguatkan hari ini karena mungkin kemarin waktunya terbatas dan sebagainya, mungkin ada yang berhalangan dan sebagainya. Kalaupun yang sudah pernah mengikuti, anggap saja ini refresh begitu ya untuk penguatan supaya kita bisa semakin kuat gitu ya untuk bisa merancang kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita terapkan dalam konteks implementasi kegiatan atau gerakan transisi PAUD SD ini. Baik, mohon izin saya share screen. Baik. Yes. Apakah Mungkin sudah tampak di layar? sudah tampak. Mungkin bisa di slideshow, Bu. Yes, sebentar Pak Nur, saya cek dulu. Baik. Yes. Apakah sudah? Alhamdulillah sudah. Yes, monggo. Baik. Oke, Matur nuwun. Kami selaku salah satu PDM di BPPMB Provinsi Jawa Timur, yaitu PDM 9, Transisi PAUD SD, ingin sedikit berbagi begitu ya, sharing informasi bersama Bapak Ibu sekalian terkait dengan transisi PAUD SD. Sedikit mengulang gitu ya, apa sih transisi PAUD SD itu gitu ya, mengapa kemudian jadi program gitu ya. Seperti disampaikan tadi sekilas oleh Bapak Kepala bahwa transisi PAUD SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD dapat dengan mudah menyesuaikan diri saat berpindah menjadi peserta didik SD ya. Dan kemudian peserta didik yang tidak pernah mengikuti PAUD dan akan masuk ke jenjang SD, maka bisa tetap terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Ini harapannya dari transisi PAUD SD, begitu ya. Mengapa perlu diselaraskan? Selama ini mungkin ya sebagian besar di sekolah dasar, kemampuan fondasi hanya dimaknai sempit sebagai calistung. Gitu ya. Yang perlu dimiliki seharusnya kita punya pemahaman bahwa kemampuan fondasi itu harus holistik begitu ya. Ada 6 kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak-anak kita, tidak hanya secara kognitif atau calistumnya saja. Ini mungkin yang perlu kita mulai implementasikan begitu ya di lapangan, sehingga tidak lagi fokus mendasarnya hanya pada calistung. Nah, fokus pada calistung ini akibatnya gitu ya, mungkin di lapangan beberapa kondisi gitu bisa kita lihat bagaimana pembinaan kemampuan tersebut kemudian berarah pada metode drilling gitu ya, atau near context. Jadi anak-anak ketika belajar calistung bukan secara kontekstual, bukan secara bermakna dan menyenangkan, tapi ke arah drill gitu ya, menghafal, kemudian menulis banyak kalimat dan sebagainya tanpa mereka paham maknanya apa sih untuk mereka, seperti itu gitu ya. Nah, dari gerakan transisi PAUD SD ini diharapkan bisa meminimalisir gitu ya, praktik-praktik yang mungkin di lapangan ini faktanya cukup banyak terjadi, begitu ya, yaitu tes calistung diterapkan di BPDB. Padahal faktanya masih
ditemukan anak-anak yang langsung masuk kelas SD tanpa melewati PAUD gitu ya. Jadi ya mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di kabupaten kota yang kemudian mengondisikan anak ini tidak bisa ke PAUD gitu ya, tapi mungkin hanya ada SD, dan ini pada dasarnya harusnya gitu, layanan dasar untuk anak itu tetap menjadi haknya gitu ya, sehingga bisa diterima meskipun mungkin tidak lolos tes calistungnya begitu, tapi bisa dilihat dari kesiapan bersekolah dari faktor yang lain seperti itu. Itu harapannya seperti ini. Cuman mungkin memang akan jadi tantangan yang luar biasa gitu ya bagi kita semua, karena mungkin untuk calistung ini sudah menjadi fakta umum gitu ya, hal yang umum menjadi kondisi di lapangan gitu. Jadi kita perlu berjuang bersama-sama gitu Bapak Ibu ya. Mungkin meskipun saya yakin ini tantangan yang luar biasa buat kita semua. Nah, hal apa sih yang ingin diubah atau ingin disesuaikan dari kegiatan atau gerakan atau program transisi PAUD SD ini? Ada 3 perubahan yang diharapkan. Yang pertama adalah di proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Calistung bukan sebagai dasar, tetapi di konteks 6 kemampuan fondasi. Jadi artinya calistung bukan menjadi satu-satunya faktor penentu di mana anak diterima untuk masuk sekolah dasar atau tidak. Itu perubahan pertama yang diharapkan. Perubahan kedua, di konteks MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini terutama gitu ya di 2 pekan pertama di tahun ajaran baru. Jadi begitu anak-anak SD diterima masuk di tahun ajaran baru, kita fokus di 2 pekan pertama ini dalam hal pengenalan lingkungan sekolah, gitu ya, teman, guru, gitu ya, dan juga asesmen awal yang meliputi 6 kemampuan fondasi, gitu ya. Jadi bukan hanya calistung, dan diharapkan MPLS ini juga masa-masa yang menyenangkan untuk anak-anak gitu ya. Artinya kita bisa memotivasi anak, wah saya senang loh sekolah di sini gitu ya, saya suka sekolah di sini. Jadi nggak hanya sekedar drill untuk baca tulis dan hitung, tapi bagaimana memberikan anak-anak pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk mereka seperti itu. Nah, yang ketiga juga yaitu proses pembelajaran menyenangkan di PAUD dan SD. Gitu ya. Tadi di awal bahwa diharapkan program transisi PAUD SD ini ada keselarasan gitu dari PAUD ke SD. Artinya nggak jeglek begitu ya Bapak Ibu. Jadi di PAUD ini anak-anak kita tahu bahwa bagaimana konsep belajar di PAUD, konsep bermain. Belajar di PAUD itu adalah bermain, begitu ya, bahwa pembelajaran di PAUD itu dilakukan dengan cara bermain, melalui cara yang menyenangkan, kontekstual, bermakna untuk anak-anak. Nah, di SD gitu ya, harapannya ini juga menjadi proses yang halus gitu, perpindahan atau transisinya. Artinya bagaimana anak-anak SD tidak langsung dihadapkan pada konsep yang berat begitu. Boleh ada konten-konten yang mungkin kita menerapkan higher order thinking skill gitu ya, tapi bukan berarti kemudian pengenalan higher order thinking skill ini dengan cara yang berat atau beban bagi mereka, tapi bagaimana mentransfer nilai-nilai atau hal-hal yang mengarah ke higher order thinking skill ini juga dilakukan dengan cara-cara atau strategi pembelajaran yang juga menyenangkan seperti itu. Nah, apa sih 6 kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak-anak gitu ya. Jadi mengapa kemudian jangan menjadikan calistung itu sebagai dasar? Karena ada 6 kemampuan fondasi yang perlu kita kuatkan juga pada anak-anak kita. Yang pertama, mengenal agama dan budi pekerti. Ini menjadi dasar untuk anak-anak kita, bagaimana mereka mengembangkan kemampuan untuk nilai agama dan moral seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Jadi kalau di PAUD ini adalah aspek perkembangan sosial emosional gitu ya. Nah, seharusnya 6 kemampuan fondasi ini juga dibawa ke SD, tidak kemudian putus sedemikian rupa begitu ya. Tapi ini tersambung gitu. Bagaimana ketika mungkin anak-anak ada anak-anak yang kondisinya mungkin sulit untuk menyesuaikan diri, sulit untuk bersosialisasi, tapi ini juga terwadahi atau terfasilitasi di SD nantinya, gitu ya.
Kemudian 6 kemampuan fondasi yang berikutnya adalah kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Gitu ya. Makanya mengapa kemudian di MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu diharapkan ada pengenalan lingkungan, pengenalan guru, teman, dan sebagainya. Dan juga ada asesmen awal untuk school readiness atau kesiapan bersekolah anak-anak kita. Seperti itu. Kemudian apalagi kemampuan fondasi untuk pemaknaan belajar yang positif gitu ya. Artinya bagaimana tadi kita membangun proses pembelajaran yang ada di sekolah dasar terutama begitu ya. Dan PAUD tentunya juga akan menjadi dampak begitu bagaimana positioning atau proses strategi pembelajaran di SD ini bermakna positif, artinya menguatkan motivasi anak untuk belajar, membuat anak untuk semangat untuk pergi ke sekolah setiap hari. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tanamkan untuk anak-anak kita gitu ya. Kemampuan apa lagi? Yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Kalau di PAUD mungkin kita mengenal toilet training gitu ya. Nah, ini juga di SD kelas awal gitu ya, kelas 1, 2 gitu, ini juga perlu dilatih barangkali gitu ya. Ada kondisi anak-anak yang mungkin belum terlatih untuk bisa perawatan dirinya sendiri gitu ya, atau hal-hal keterampilan motorik yang memadai. Artinya bukan kemudian kita menghilangkan stimulasi-stimulasi yang pernah kita lakukan di PAUD, tapi kemudian tidak berlanjut di SD, tapi justru bagaimana menguatkan gitu ya, ada pola yang berkesinambungan sehingga keterampilan motorik anak ini semakin menguat sekaligus kesadaran dirinya untuk saya misalnya kalau habis ke kamar mandi cuci tangan, cebok dan sebagainya, itu mungkin di kelas rendah ini belum, mereka masih dilayani misalnya gitu, ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian selain itu kemampuan fondasi apa? Yaitu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi sebenarnya tidak ada, artinya tidak ada secara letterlek menuliskan calistung mungkin ya, tapi memang kematangan kognitif inilah yang menjadi salah satu komponen gitu ya. Ya mungkin saja salah satunya adalah bagaimana dia memahami simbol, huruf, angka dan sebagainya. Tapi tidak kemudian dipaksakan untuk benar-benar calistung yang mungkin secara tahap perkembangan belum sesuai untuk mereka. Seperti itu. Itu 6 kemampuan fondasi yang perlu kita kuatkan di PAUD maupun di SD gitu ya, terutama di kelas awal. Ini harapannya dengan program atau gerakan dari transisi PAUD SD ini, hal-hal inilah yang kemudian menjadi fokus untuk para guru. Apalagi sekarang kita mulai beranjak dari kurikulum merdeka begitu ya. Bagaimana kurikulum itu menjadi satu konteks yang bisa dikembangkan oleh masing-masing satuan sesuai dengan kondisinya. Jadi ini sangat-sangat mungkin untuk diterapkan. Nah, kemudian kita tahu begitu ya, kita tahu bersama bahwa sudah terbit surat edaran Direktur Jenderal PAUD Dasmen nomor 0759-C/HK.04.01 tahun 2023 tentang penguatan transisi PAUD ke SD awal. Mengapa perlu surat edaran? Gitu ya. Kita tahu bahwa sudah ada peraturan pemerintah di nomor 17 tahun 2010 terkait dengan pengelolaan pembelajaran, gitu ya. Atau terkait dengan peraturan pemerintah juga Permendikbud yang nomor 1 tahun 2021 terkait dengan PPDB. Tapi ternyata mungkin ini juga perlu penguatan lagi, gitu ya. Perlu ada salah satu atau satu instrumen gitu yang berfungsi sebagai alat komunikasi berjenjang untuk menguatkan bahwa ini sudah diimplementasikan begitu ya. Jadi harapannya sudah surat edaran dari pusat, dari kementerian, dari direktorat sudah ada gitu ya, dari Dirjen. Kemudian diharapkan ada konteks lokal gitu ya di Dinas Pendidikan untuk bisa disebarkan atau disosialisasikan atau disebarluaskan kepada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan anak usia dini di wilayahnya. Mengapa demikian? Kami tahu Bapak Ibu di Dinas Pendidikan inilah yang menjadi ujung tombak gitu ya, untuk bisa langsung berinteraksi dengan satuan pendidikan, untuk bisa
langsung berkomunikasi, berkoordinasi dengan pengawas, penilik, dan sebagainya yang juga menjadi para pembina di satuan pendidikan. Nah, harapannya dengan Bapak Ibu mengeluarkan surat edaran dari Dinas Kabupaten Kota ini, Bapak Ibu punya dasar yang kuat gitu ya untuk bisa melakukan atau mengimplementasikan gerakan transisi PAUD SD ini ya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tentunya bukan hal yang mustahil begitu ya, jika bisa jadi keberhasilan dan kegagalan program ini pasti akan terletak di bagaimana Bapak Ibu di Dinas Pendidikan seperti itu. Nah, ini juga pernah tersampaikan bagaimana mekanisme distribusinya. Tadi Bapak Ibu sudah menerima semua, insya Allah. Jadi kami sudah menerima konfirmasi bahwa Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur ini sudah menerima semuanya terkait dengan surat edaran. Nah, what next? Apa yang selanjutnya dilakukan setelah setelah menerima surat edaran, gitu ya? Nah, setelah surat edaran diterima, kemudian mengisi konfirmasi. Nah, ada hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yaitu menerbitkan surat edaran Kepala Dinas tentang transisi PAUD SD kepada satuan pendidikan, pengawas, dan penilik. Gitu ya. Jadi setelah diterbitkan, harapannya sudah tersosialisasikan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena ini waktu-waktu sudah menjelang tahun ajaran baru gitu ya, sudah mulai PPDB pun satuan pendidikan banyak yang sudah memulai gitu ya, meskipun mungkin di tahun ajaran barunya ini belum selesai, tapi sudah beberapa satuan pendidikan kita tahu pasti sudah melakukan PPDB itu. Nah, setelah menerbitkan, kemudian bisa menyebarluaskan kepada satuan pendidikan, pengawas, dan penilik, maka kemudian mengunggah surat edaran di kanal atau laman. Belum, Mbak. Sabar pulang, Mbak. Dan saya ada yang bocor. Oke, jadi mengunggah di kanal gitu ya, artinya di laman yang bisa diakses umum, artinya Bapak Ibu sudah menyosialisasikan, mempublikasikan, menginformasikan ini ke khalayak umum begitu ya artinya. Dan kemudian langkah berikutnya adalah mengisi sekali lagi Google Form untuk konfirmasi diseminasi surat edaran Kepala Dinas untuk satuan pendidikan dan tautannya ke kanal Pemda tempat surat edaran dipublikasikan. Jadi non sewu mungkin kalau teman-teman wali wilayah dari BPPMB Provinsi Jawa Timur ini nelponin Bapak Ibu gitu ya, mungkin SMPA, chat dan sebagainya untuk menanyakan Bapak sudah konfirmasi, karena memang langkah ini yang kemudian ditetapkan dari direktorat begitu nih, dari direktorat. Jadi bahkan Google Form ini langsung dari direktorat, bukan kami yang membuatnya seperti itu. Tapi memang kami diberikan hak akses untuk memantau gitu. Jadi makanya kenapa kemudian kami melakukan konfirmasi, melakukan koordinasi dan sebagainya begitu nih. Jadi tidak selesai sampai menerbitkan saja, tapi Bapak Ibu diharapkan mengunggah surat edaran tersebut dan kemudian mengisi konfirmasinya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian apa peran satuan pendidikan SD dan PAUD? Tentunya menerima surat edaran gitu ya. Dan menerima tidak menerima saja. Kemudian melakukan sosialisasi ke seluruh guru dan tenaga pendidikan. Selanjutnya menyiapkan diri untuk melakukan 3 perubahan tadi, gitu ya, dari PPDB, kemudian MPLS dan proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan utamanya di SD. Bukan utamanya di SD, di PAUD dan SD. Artinya PAUD ini juga pasti akan berdampak begitu ya, ke bagaimana proses pembelajaran di SD seperti itu. Jadi PAUD SD dapat konteks pembelajaran yang bisa mengembangkan 6 fondasi, kemampuan fondasi, di SD pun demikian rupa. Jadi berkesinambungan. Kalau di kurikulum Merdeka itu dari fase fondasi ke fase A ini halus gerakannya gitu ya. Jadi berkesinambungan begitu. Jadi bagaimana kalau di capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan mulai fase fondasi sampai fase F itu diharapkan bisa berkesinambungan sampai ke tahap pembelajaran yang sesuai dengan anak gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini sampai dengan menggunakan alat bantu pembelajaran yang dapat diakses di PMM dan laman transisi PAUD SD. Jadi, untuk hal-hal atau informasi terkait transisi PAUD SD ini juga sudah disediakan begitu ya oleh pemerintah, yaitu di laman transisi PAUD SD dan juga diakses di PMM. Itu untuk peran atau hal apa yang harus dilakukan, perlu dilakukan di satuan pendidikan PAUD dan SD. Baik, saya lanjut. Nah, oke. Nah, kerangka untuk surat edarannya seperti apa? Ini Bapak Ibu sudah pirsa sudah dapat dilihat di surat edaran yang diterbitkan dari Dirjen langsung. Karena sudah ada template, sudah ada contoh. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan contoh yang sudah ada, template yang sudah ada, menyesuaikan secara format misalnya, diganti kopnya, kemudian tertujunya kepada siapa, gitu ya, kepada pengawas, penilik, kepala satuan PAUD, SD, baik negeri maupun swasta. Ini yang ada di lingkup Dinas Pendidikan tentunya. Kemudian juga dapat melakukan penyesuaian mungkin secara tulisan redaksional, tapi sangat diharapkan tidak mengubah substansinya. Artinya secara substansi atau isi atau konteks, ini tidak ada perubahan yang signifikan. Mengapa demikian? Karena harapannya ada kesamaan pesan dari mulai pusat jenjang pusat gitu ya, kementerian pusat sampai ke kabupaten kota sampai di satuan pendidikan, pesannya itu sama, diharapkan seperti itu. Maka mengapa kemudian ini menjadi hal yang diharapkan tidak diubah secara substansi. Kemudian selain itu juga untuk menghindari interpretasi yang berpotensi tidak selaras dengan rasional dari gerakan ini. Jadi begitu ya. Jadi kami yakin Bapak Ibu sangat memahami niat baik dari surat edaran ini begitu ya, dan akan sangat lebih memudahkan Bapak Ibu jika menggunakan template yang sudah tersedia. Gitu ya. Baik. Nah, setelah itu apalagi sih yang dilakukan gitu ya untuk transisi PAUD SD ini? Nah, untuk penguatan gitu ya, cara melakukan pemantauannya, Bapak Ibu dapat melakukan upaya ini bersama dengan Forum Komunikasi PAUD SD dan Mitra ya untuk menguatkan gerakan transisi PAUD SD di daerah masing-masing. Jadi, jika di Dinas Pendidikan sudah terbentuk Forum Komunikasi PAUD SD. Ini saya tahu ada beberapa kabupaten kota yang sudah terbentuk Forum Komunikasi PAUD SD, maka tinggal penguatan, kolaborasi, sinergi, bagaimana merancang program untuk bisa mengawal gerakan atau program transisi PAUD SD ini. Begitu ya. Jika belum, gitu maka akan dilakukan upaya-upaya supaya bisa terbentuk Forum Komunikasi PAUD SD ini. Apa urgensinya? Mengapa penting untuk membentuk Forum Komunikasi PAUD SD ini? Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, gitu ya. Kita tahu tantangan yang luar biasa. Saya aja kemarin kebetulan karena saya fasilitator sekolah penggerak, kemudian sempat temuan dengan beberapa fasilitator, ada dari salah satu seorang pengawas gitu ya, tapi yang mantan pengawas begitu yang menyampaikan, wah susah Bu, nggak mungkin Bu. Jadi saya mikir, aduh, ini fasilitator sekolah penggerak gitu ya, yang beliaunya adalah pengawas saja sudah ada resistensi gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang tantangan kita bersama yang kami yakin memang tidak mudah, tapi mudah-mudahan tetap bisa dilaksanakan seperti itu ya. Saya yakin tidak ada hal yang mustahil ketika kita bisa mengupayakan dengan sepenuh hati kita, begitu ya. Meskipun mungkin tidak masih berapa persen, gitu ya, 10%, 15%, 20% seperti itu. Tapi kami yakin ketika kita berupaya sepenuh hati dan sekuat kemampuan kita, insya Allah akan ada dampak yang positif untuk kita semua, begitu ya. Kemudian jadi itu ya, berkoordinasi dengan forum, jika sudah ada maka Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Forum Komunikasi PAUD SD dan organisasi mitra yang melakukan pendampingan. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan pendataan Forum Komunikasi PAUD SD mana saja yang sudah melakukan pendampingan, atau mendata juga kira-kira program yang sudah dilakukan atau yang sudah dirancang oleh Forum
komunikasi PAUD SD ini seperti apa sih, supaya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan juga bisa mendampingi gitu ya, atau melakukan advokasi ketika mereka melakukan pendampingan-pendampingan. Nah, selain forum komunikasi PAUD SD, Bapak Ibu juga dapat melakukan pendataan pada mitra yang melakukan pendampingan. Jadi harapannya ketika kita bisa merangkul banyak pihak gitu ya, dari mulai forum komunikasi, mitra pendidikan dan sebagainya, semoga gitu ya ini menjadi hal yang menguatkan kita bersama untuk bisa bergerak bersama gitu ya. Karena sekali lagi kita menghadapi satu tantangan yang sudah istilahnya mungkin sudah mengakar begitu ya, bahwa PPDB di SD itu masih ya calistung, kemudian mungkin bahwa misalnya PAUD yang laku itu ketika anak-anaknya lulus itu bisa calistung dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi terus terang bukan berarti kemudian saya melarang calistung ya, kalau saya pribadi non sewu. Tapi bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran yang terkait dengan calistung ini pada hal-hal yang menyenangkan untuk anak, bukan drilling. Itu yang utama gitu ya. Jadi kalau misalnya terus kalau nggak bisa baca tulis gimana gitu, pasti akan ada kendala-kendala untuk anak-anak kita. Saya paham sekali gitu ya, karena kondisi saat ini yang saya tahu di kelas-kelas rendah, kelas awal itu Masya Allah gitu ya, bacaan-bacaan narasinya panjang dan luar biasa, dan itu membutuhkan kemampuan anak juga untuk bisa mengenal simbol dan sebagainya. Tapi mungkin yang hal minimal yang bisa kita lakukan adalah mengolah atau mengubah strategi-strategi pembelajaran kita di kelas gitu ya. Bagaimana anak-anak merasa senang, anak-anak merasa bersemangat, anak-anak termotivasi untuk setiap hari berangkat ke sekolah, itu yang perlu kita kuatkan bersama gitu ya. Kemudian nah ini ada peran-peran yang memang harus kita lakukan bersama gitu ya. Pertama, peran Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ada peran-peran kami di sini gitu ya, yaitu melakukan koordinasi dan pendampingan untuk advokasi dan sosialisasi pada penguatan transisi PAUD SD. Ini memang tugas kami begitu. Kemudian mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi surat edaran dan alat bantu pembelajaran penguatan transisi PAUD SD. Melakukan advokasi dan mendampingi sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan dan mitra. Kemudian juga mendampingi Dinas Pendidikan untuk melakukan identifikasi mitra yang berpotensi untuk melaksanakan kegiatan penguatan transisi PAUD SD dan juga melakukan monitoring begitu ya terkait dengan kegiatan advokasi dan sosialisasi pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Jadi Nun Sewu jangan segan begitu ya, misalnya butuh tanya-tanya, butuh info begitu ya, butuh pendampingan gitu ya untuk melakukan proses-proses ini untuk bisa menyukseskan program atau gerakan transisi PAUD SD ini, monggo bisa hubungi kami gitu ya melalui wilayah-wilayah wali wilayah kami begitu ya, yang nantinya pasti akan terkomunikasikan gitu ya. Dan karena kami pun, saya selaku PIC di BPPMP ini juga terhubung dengan pusat gitu ya. Jadi kami juga punya grup pusat. Harapannya nanti mudah-mudahan kami dari BPPMP ini bisa membentuk PIC atau person in charge di Dinas Kabupaten Kota gitu ya, sehingga ketika bicara terkait dengan penguatan program ini gitu ya, kami bisa langsung menghubungi pihak yang terkait seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian peran Dinas Pendidikan seperti apa sih? Dan seperti saya sampaikan, jika beberapa hari kemarin mungkin Bapak Ibu ini diuber-uber begitu, dikejar-kejar, dikonfirmasi teman-teman dari wali wilayah kami terkait dengan penerbitan surat edaran begitu. Mohon maaf Nun Sewu, karena ini memang menjadi salah satu peran dari Dinas Pendidikan untuk menyukseskan program ini, dan ini memang turunan langsung dari direktorat gitu. Jadi ada penerbitan surat edaran untuk transisi PAUD SD, kemudian melakukan sosialisasi surat edaran ke satuan pendidik, pengawas, dan penilik. Dan salah satunya yang kemudian dilaporkan Bapak Ibu saat ini adalah untuk mengunggah di kanal laman atau media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan atau Pemda. Mengatakan nggih. Nah, kemudian peran apa lagi? Ini nanti step by step ya, kita akan mudah-mudahan kami bisa mendampingi begitu Bapak Ibu gitu ya untuk pembentukan forum PAUD SD jika belum ada. Kemudian juga
mengoptimalkan peran forum PAUD SD jika sudah ada gitu ya, dan tentunya ini yang menjadi core gitu ya, menjadi inti dari program ini adalah mengawal 3 amanah perubahan dari gerakan transisi PAUD SD. Apa saja? Yang pertama ini, Calistung tidak menjadi dasar PPDB, artinya bukan menjadi satu-satunya penentu bahwa anak dapat diterima di jenjang SD itu sebagai ketika dia dinyatakan mampu untuk Calistung, tidak menjadi dasar utama gitu ya. Kemudian di masa pengenalan lingkungan sekolah, utamanya di 2 pekan pertama tahun ajaran, ini melakukan pengenalan lingkungan belajar, bagaimana anak-anak merasa senang untuk mengenal gurunya, mengenal temannya, gitu ya, mengenal lingkungannya, sekaligus juga sebagai sarana untuk melakukan asesmen awal bagi Bapak Ibu guru, gitu ya. Artinya mengidentifikasi tahap perkembangan anak ini sudah sampai di mana, terutama terkait dengan 6 kemampuan fondasi, begitu ya. Nah, dan perubahan yang ketiga adalah proses pembelajaran yang menyenangkan di PAUD dan SD yang mengembangkan 6 fondasi. Jadi kita optimalkan gitu ya upaya-upaya untuk bisa mengondisikan anak-anak SD kita kembali untuk bersenang-senang gitu ya. Mungkin kembali untuk ke tahap perkembangan yang sesuai untuk mereka gitu ya. Jika di PAUD mereka bermain, belajarnya dengan senang begitu ya, maka bagaimana kita berupaya untuk mengondisikan ketika mereka masuk SD itu juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda, begitu ya. Jadi sehingga mereka punya semangat untuk belajar sepanjang hayatnya itu bisa tumbuh, begitu ya. Nah, kemudian juga peran yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah mengawal satuan pendidikan untuk mengunggah aksi nyata terkait transisi PAUD SD ini nantinya di platform Merdeka Mengajar. Gitu ya. Jadi ini beberapa peran yang perlu kita lakukan gitu ya, kami selaku BPPMP Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, ada hal-hal yang perlu kita sinergikan gitu ya. Ada hal yang memang tidak mungkin kita berjalan sendiri, mudah-mudahan dengan koordinasi, dengan kolaborasi, dengan sinergi yang kuat, kita benar-benar bisa mengawal kesuksesan program transisi PAUD SD ini. Nah, kemudian Nuwun Sewu ini gitu ya, mudah-mudahan ini bukan penagihan gitu, tapi kami ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa memang ada salah satu hal yang perlu dipenuhi begitu ya dari Bapak Ibu untuk terkait dengan penerbitan surat edaran dinas transisi PAUD SD ini, yaitu untuk melakukan konfirmasi gitu ya. Jadi tidak selesai dari menerbitkan surat edaran, tapi kemudian Bapak Ibu mengunggahnya bisa ke Instagram, bisa ke Facebook, bisa ke website atau laman, begitu ya, bisa ke medsos-medsos lain ya, tapi yang bisa diakses secara umum, gitu ya. Ini di rentang tanggal 3 sampai 5, gitu ya. Kemudian nah, ini Bapak Ibu juga dapat memantau progress report atau perkembangan penerbitan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin melihat, mungkin sudah mengunggah, sampun mengunggah, kemudian sampun mengisi form konfirmasi, ternyata dilihat direkap, loh, kok tulisannya masih kosong atau belum sesuai. Nah, itu berarti belum diverifikasi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar karena itu memang ketika Bapak Ibu sudah mengisi form konfirmasi, maka akan ada verifikasi langsung dari pusat gitu. Jadi tidak usah resah, tidak usah gelisah gitu ya. Nanti insya Allah kalau ada hal-hal yang kurang sesuai, maka akan kami komunikasikan kembali seperti itu. Nah, kemudian juga tadi bagaimana mengidentifikasi gitu program-program forum komunikasi PAUD SD yang sudah terbentuk itu seperti apa saja, sehingga kita bisa mengoptimalkan pendampingan dan bisa mengoptimalkan pengawalan transisi PAUD SD ini di lapangan seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan begitu ya untuk rekapnya. Informasi ini terkait dengan formnya, saya nyambung dulu sebentar gitu ya. Nah, ini mengunggahnya kemana gitu ya. Karena nuwun sewu, sudah ada teman Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, saya sudah unggah gitu ya. Tapi barangkali nuwun sewu kemudian
diverifikasi menjadi tidak sesuai karena apa begitu ya, karena mungkin belum merepresentasikan hal-hal ini. Jadi untuk mengunggah surat edarannya begitu ya, adalah ke laman resmi Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Kemudian selain kalau Bu, kok saya nggak punya website nih, kami belum punya website nih, kamu belum punya YouTube, kami belum punya ini. Nggak apa-apa kalau misalnya ke Instagram gitu ya, atau ke Facebook, atau ke medsos lain. Sekarang medsos ini kan sangat mudah untuk dibuat ya, jadi banyak banyak apa ya, aplikasi-aplikasi yang free, yang gratis begitu, tinggal sehari bikin jadi begitu ya. Nah, coba dioptimalkan hal-hal seperti itu dulu nggih Bapak Ibu nggih, setidaknya panjenengan sudah ada upaya untuk melakukan sosialisasi ini. Jadi kalau misalnya IG-nya baru, gimana Bu? Padahal, dan saya ini juga informasi juga, kalau Instagramnya ternyata followernya sangat minim misalnya 12 orang gitu ya, 15 orang itu juga dari pusat dinyatakan tidak sesuai. Jadi mungkin kalau misalnya belum punya laman, belum punya Facebook dan sebagainya, membuat Instagram, maka sebarkan Instagram itu misalnya ke sekolah-sekolah, kesatuan pendidikan untuk di-follow kepala sekolah, guru dan sebagainya, dan juga mungkin orang tua muridnya. Nah, di situ kemudian Bapak Ibu melakukan sosialisasi untuk surat edaran. Seperti itu, nggih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah ada upaya untuk melakukan itu, untuk menyebarluaskan informasi dan sebagainya. Begitu, nggih. Dan jika di Instagram juga bukan berupa story. Kalau story itu kan 24 jam hilang begitu ya, tapi tempatkan di post gitu ya, atau feed gitu yang bisa diakses waktu-waktu seperti itu, tidak hilang sesaat begitu. Dan kemudian juga mengunggahnya ini ke medsos atau laman yang bisa diakses umum gitu ya, dapat diakses umum. Jadi bukan aplikasi terbatas. Aplikasi terbatas itu seperti apa? Misalnya nun sewu kalau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ada SINDE namanya. SINDE itu untuk mengecek surat masuk, surat keluar, disposisi dan sebagainya. Nah, ini dikategorikan aplikasi terbatas karena apa? Orang-orang yang bisa mengakses terbatas gitu ya, pegawai negeri atau misalnya pegawai yang ada di instansi tersebut gitu ya, dan perlu login, ada username, ada password yang memang tidak bisa terbagikan cuma-cuma. Nah, ini masuk dalam kategori akses terbatas sehingga dinyatakan tidak sesuai begitu ya. Jadi Bapak Ibu nun saya kalau misalnya diunggah ke aplikasi kemudian dikonfirmasi dari wali wilayah kami belum sesuai gitu ya, maka mohon mungkin memilih alternatif ini untuk bisa mengunggah surat edarannya, untuk menginformasikan surat edarannya. Kemudian ada juga gitu ya, ada juga sudah menautkan tautan lamannya atau laman resminya Dinas Pendidikan. Tapi nuwun sewu ternyata mengunggah surat edarannya atau menginformasikannya itu di Instagram. Nah, ini kan nggak matuk gitu ya nuwun sewu. Jadi tautan yang diterakan itu lamannya Dinas Pendidikan, unggahan screenshot-nya itu Instagram. Nah, yang dimaksud unggahan tautannya itu adalah tautan di mana Bapak Ibu mengunggah surat edaran itu. Nah, ini perlu sinkron. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang belum sesuai di konteks itu gitu ya. Jadi dinasnya benar gitu, tautannya benar, tapi ngunggah surat edarannya tidak ke laman itu. Jadi beritanya tidak di sana begitu ya. Jadi itu juga tidak sesuai. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian juga misalnya menuliskan alamat untuk laman ini, misalnya di IG Dinas Pendidikan A misalnya. Tapi ketika diklik itu tidak bisa langsung menuju ke laman tersebut atau ke media sosial tersebut, itu juga jadi tidak sesuai. Ngaten nggih. Jadi cara mudahnya itu ke Instagram. Ketika membuka Instagram, Bapak Ibu kemudian di copy alamat yang URL-nya di atas itu kemudian di paste gitu ya, ditempelkan ke formnya. Jadi insya Allah nanti bisa langsung terkait begitu nih. Itu beberapa gambaran yang kemudian memang menjadi sedikit permasalahan sesuai dan tidak sesuai untuk unggahan ini gitu ya. Dan mungkin karena memang dari pusat, dari direktorat itu inginnya langsung memang mengawal supaya ini benar-benar memang tersosialisasikan, makanya kadang agak perlu, oh ini tidak sesuai, ini sesuai begitu ya, memang ada pengawalan untuk seperti itu. Jadi nuwun sewu gitu, ngapunten jika mungkin Bapak Ibu direpoti oleh teman-teman begitu ya,
ditelepon lagi, di chat lagi seperti itu ya, ngapunten karena memang ada beberapa konteks ini yang perlu dipenuhi dari pengunggahan di laman Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Ngaten nggih. Nah, kemudian tadi disampaikan ada alat bantu yang sudah disediakan untuk transisi PAUD SD ini. Bapak Ibu dapat memperoleh informasi-informasi terkait dengan bagaimana sih transisi PAUD SD itu, ya opo sih gambarannya, kegiatannya seperti apa gitu ya. Ini ada di laman s.id/transisi PAUD SD gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu akses. Di sana sudah ada bahan-bahan yang bisa dibaca, bisa memberikan gambaran dan sebagainya. Nah, ini monggo bisa disebarluaskan begitu ya ke satuan pendidikan, ke orang tua atau masyarakat, ke mitra dan sebagainya, sehingga kita punya persepsi yang sama gitu ya. Sehingga ketika kita bergerak itu akan lebih mudah, bisa saling mendukung satu sama lain. Ngoten nggih, itu untuk alat bantunya. Nah, ini baik, ini saya close dulu. Saya ingin share terkait dengan rekap gitu nih. Jadi supaya Bapak Ibu tahu gambarannya. Oh, kalau dinyatakan sesuai itu seperti ini, kalau belum seperti itu gitu nggih. Mohon izin saya tutup yang ini dulu. Sudah tampak tampilan saya? Sudah, Ibu. Baik, matur nuwun. Nah, ini nggih, saya ingin menampilkan dashboard dari rekap Dinas Pendidikan yang sudah menerbitkan dan publikasi. Jadi ini langsung dari Direktorat Bapak Ibu, kami pun juga aksesnya melalui tautan Direktorat, sehingga memang bukan di BPMP, hanya kami memang diberikan akses untuk memantaunya. Oke. Sampai saat ini perkembangannya alhamdulillah gitu ya. Sampai pagi ini dari 38 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sudah 22 kabupaten kota yang mengunggah. Matur nuwun sangat Bapak Ibu, alhamdulillah upayanya bekerja sama dengan kami sehingga hari ini sudah sampai 22 ngaten nggih. Nun sewu saya akan buka detailnya. Kalaupun yang belum boten menapa Pak, masih kami tunggu tapi harapannya bisa segera ngaten nggih. Jadi ketika nanti di proses PPDB kita sudah harapannya sudah menyosialisasikan ini, sudah terpublikasi surat edaran ini sampai ke satuan pendidikan. Makanya kenapa memang ada batas waktunya gitu ya, tidak sampai panjang, begitu pendek sekali begitu diumumkan sosialisasi surat edaran, Bapak Ibu sudah langsung harus menerbitkan, mengunggah dan sebagainya, karena memang kita dibatasi oleh waktu, tahun ajaran baru sudah di depan mata begitu nggih. Jadi ngapunten jika merasa saya ini banyak kerjaan mohon maaf gitu, kami sangat memahami bagaimana aktivitas Bapak Ibu di kabupaten kota, tapi memang ada hal yang memang perlu kita perankan di sini begitu nih. Nah, ini non sewu. Misalnya di sini, jadi ada Dispendik Sidoarjo, Jombang, sampai Pacitan ini sudah sesuai gitu ya. Artinya ketika kita di sini, nah ini sudah muncul, bisa langsung diklik ini. Bisa langsung diklik untuk menuju ke lamannya. Nah, ini langsung nampak gerakan penguatan transisi PAUD ke sekolah dasar kelas awal. Nah, ini jadi seperti itu bisa dinyatakan sesuai ketika langsung klik buka lamanya dan memang muncul terkait dengan penguatan transisi PAUD SD. Seperti itu, nggih. Nah, itu sih. Jadi gambarannya itu monggo mungkin yang masih dinyatakan tidak sesuai ini dapat. Nah, non sewu nggih ngapunten, ini misalnya Tulungagung. Ini lamannya. Nah, ngapunten untuk Tulungagung ini apakah sudah punya laman atau belum ya? Mungkin nanti kita konfirmasi dialog setelah ini nggih. Nah, ini misalnya Trenggalek. Trenggalek ini di Kora. Ngapunten karena mungkin dicoba beberapa kali tidak bisa dibuka sehingga belum ada konfirmasi bahwa ini sesuai begitu nggih. Dan kemudian unggahannya ini
Nah, ini misalnya unggahannya ini juga disesuaikan dengan laman yang kanal tadi. Ngaten nggih? Untuk yang sesuai tadi. Jadi ketika klik ini sudah langsung menuju ke halaman, kemudian screenshotnya juga. Screenshotnya misalnya Kap Malang ini nggih. Kap Malang ini kan sudah dinyatakan sesuai nih dinas pendidikannya. Kemudian kita klik screenshotnya. Nah, ini screenshotnya ini. Jadi screenshot itu bukan screenshot surat edarannya nih Bapak Ibu, tapi screenshot bahwa ini sudah diunggah, ini sudah muncul ketika diunggah di laman Dinas Pendidikan atau Pemda atau Instagram atau apapun. Ngaten nggih Bapak Ibu, itu gambaran terkait dengan penerbitan dari surat edaran. Alhamdulillah sudah 22 kabupaten kota dan ini jika tidak sesuai monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan apa yang saya paparkan tadi seperti itu. Baik, itu paparan dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke dialog, Ngaten nggih. Mohon izin saya tutup share screen-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo, matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Matur nuwun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Im sebagai fasilitator pada kegiatan Zoom meeting hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk mungkin ada tanggapan atau mungkin pertanyaan terkait dengan surat edaran transisi PAUD SD. Monggo silakan bisa ditulis di kolom chat atau mungkin bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semua ini sepertinya. Jadi mungkin kenapa kok tidak sesuai atau mungkin ada kendala atau kesulitan yang ingin mungkin kita bahas pada pertemuan ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Heri mungkin masih di mute. Monggo silakan di unmute dulu. Pak Heri dari Kota. Ya, monggo silakan Pak Heri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf juga tidak bisa fokus mengikuti kegiatan ini. Jadi ini kan sebenarnya sebagai tindak lanjut dari yang dulu itu ya, Pak PAUD SD. Kalau permohonannya hari ini itu adalah supaya kita bisa mengupload ya di laman kita masing-masing untuk dipublikasikan. Apa hanya itu saja atau yang target yang lebih apa namanya, yang lebih tinggi dari itu kira-kira? Soalnya kan kita sebenarnya sudah apa ya, membuat tim Pokja ya. Tim Pokja yang terdiri dari guru PAUD dan guru-guru SD kelas awal itu, dan insya Allah Pokja itu juga masih jalan ya, masih ada kegiatan konef ke lembaga. Apakah itu nanti juga perlu ditampilkan Pokja itu di laman itu? Terus laman itu bagaimana kalau kami hanya mengupload SE-nya saja? Kalau tadi contoh dari Nganjuk tadi kan ada semacam beritanya gitu ya. Apa memang harus ada kata pengantar sebagai bentuk berita itu terus dilampiri dengan SE dan SK Pokja gitu. Terima kasih. Baik. Oke. Monggo langsung ditanggapi mawon Bu Im. Baik, matur nuwun Pak Heri dari Kota Probolinggo. Kota Probolinggo termasuk yang sudah sesuai ini sepertinya Pak Heri. Jadi, matur nuwun kerjasamanya terkait dengan apakah hanya sampai di sini saja mboten. Perjalanan kita pasti masih panjang begitu ya. Kita perlu beberapa tahap lagi dan salah satunya tadi terkait dengan Pokja monggo dioptimalkan Bapak jika memang sudah ada. Artinya tadi coba saya share terkait dengan peran Kabupaten
kota nggih. Nah, ngapunten Bapak, ini saya ulang sedikit ya terkait dengan peran dari Dinas Pendidikan. Setelah penerbitan surat transisi, surat edaran, maka juga perlu melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan, pengawas dan penilik. Kemudian pembentukan forum PAUD SD jika belum ada. Jika kemudian ini terwakili di Pokja SD, monggo. Tapi juga kemudian tidak menutup kemungkinan jika ingin membentuk forum PAUD SD juga. Seperti itu. Ngaten nggih. Kemudian jika sudah ada, maka Bapak Ibu monggo bisa mengoptimalkan perannya, bisa mengidentifikasi program apa yang ada di forum atau Pokja tersebut. Rancangan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mengawal gerakan transisi PAUD SD ini. Dan pastinya tadi mengawal 3 perubahan ini untuk implementasi di satuan pendidikan. Jadi memang harapannya ada pemantauan, begitu, ada monitoring atau pendampingan terkait dengan implementasi ini di satuan-satuan pendidikan dari Dinas Pendidikan, dan kami nanti juga berperan untuk mendampingi Bapak Ibu gitu. Kemudian juga mengawal satuan pendidikan untuk nanti mengunggah aksi nyatanya di platform Merdeka Mengajar. Sementara kalau amanah dari direktoratnya ngaten Pak Heri, tapi saya yakin peran ini yang mungkin terlihat tidak banyak gitu ya, tapi tantangannya menurut saya ini cukup luar biasa. Kemudian terkait yang kedua, tadi yang kedua ngapunten Pak, apa Pak? Mungkin formatnya apakah harus ada beritanya, gitu nggih Pak? Oke, format di laman ya, format di laman Oke. apakah ada beritanya? Sampai saat ini, gitu ya, tidak ada ketentuan. Jadi kalau saya tidak ingin mempersulit, gitu. Tapi begini, kalau secara rasional, gitu ya, ketika kita ingin menyampaikan informasi, maka akan lebih baik idealnya ada pengantar. Artinya tidak hanya sekedar menyematkan surat edarannya, tapi ada pengantar yang bisa membuat orang itu menerima persepsi gitu ya, menerima informasi awal gitu ya, untuk tahu oh urgensi atau pentingnya surat edaran itu ini gitu. Tapi saya tidak berani untuk menyatakan wajib melakukan itu karena dari direktorat pun tidak mewajibkan itu. Hanya jika Bapak Ibu bisa memberikan pengantar yang bisa ada di laman di halaman utama misalnya, yang bisa dibaca banyak orang, itu akan lebih baik. Artinya Bapak Ibu memberikan informasi yang memadai gitu untuk khalayak gitu ya, masyarakat, orang tua, satuan pendidikan dan sebagainya. Sehingga Jadi umumnya enggak tahu. dalam ya jadi boleh di pengantar boleh tidak, tapi kalau saya pribadi sebenarnya ketika kita memberikan informasi maka akan lebih baik jika ada pengantarnya. Ngaten nggih Pak Heri? Bagaimana Pak Eri? Mungkin ada yang belum Oke, sampun. bersatu. Alhamdulillah, terima Sampun. kasih Bunda. Siap, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak kerjasama kita. Siap, siap. Oke, matur Matur suwun. nuwun. Monggo Bapak Ibu, mungkin Silakan masih Bapak ada yang Ibu yang mau lain. bertanya. Lanjut Mbak Iin. Monggo, Oh, Izin. oke, Bunda monggo. Roja. Monggo nganjuk. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dari BPPMP yang saya hormati juga, mohon izin untuk menginformasikan untuk di Kabupaten Nganjuk itu mulai tahun 2021 kan kami sudah membentuk forum komunikasi PAUD dan SD, kebetulan mendapat bantuan dari pusat waktu itu, ya. Terus waktu itu sudah menyusun program dari forum PAUD-nya dan berlaku setelah kami laksanakan hampir 1,5 tahun itu ya, sampai pertengahan 2022. Akan tetapi untuk tahun 2022-2023 yang kemarin ini kita vakum lagi Mbak Iin. Jadi
banyak keluhan dari SD, kebetulan dari SD ya, loh kok nggak ada tindak lanjut ya dari pusat bagaimana gitu ya. Terus kurikulumnya juga masih sama seperti yang dulu, seperti itu. Terus kalau kami mau melaksanakan, terus kita dituntut untuk melaksanakan kurikulum yang ada, kami juga merasa kerepotan. Kami usul alangkah baiknya dari BPPMP mungkin menjembatani usulan-usulan kami supaya ada apa ya namanya ya, ada perubahan gitu, perubahan terkait kurikulum tersendiri yang mungkin ada catatan khusus untuk kelas rendah, untuk kelas 1, kelas 2 itu mungkin ada pengecualian, tidak disamakan dengan kelas 3 ke atas sampai kelas 6 seperti itu. Dan itu kami di bawah ini minta acuan atau panduan yang bisa kami gunakan untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga SD yang ada di kabupaten kami. Ya. Kalau di PAUD, insya Allah kan kita memang pola pembelajarannya kan memang pola pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan melalui bermain seperti itu. Tapi untuk di SD, kalau dituntut sesuai kurikulum yang ada dan kita mengadakan sosialisasi terkait supaya transisi PAUD ke SD ini supaya tidak jadi patahan dan sebagainya, mereka merasa sebenarnya pengen, tapi dia merasa kebingungan gitu Mbak Im. Jadi kami mengusulkan supaya BPPMP melakukan koordinasi mungkin dengan pusat dan bisa menjaring kami dari SD untuk di BIMTEK lebih banyak lagi. Kemarin mungkin baru ada tapi cuma satu ya. Cuma satu orang dari SD dan satu orang dari PAUD seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Im. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ibu Siti Daroja masukannya. Nggih, kami memang jadi jembatan maksudnya begini. Insya Allah gitu ya, mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini lagi begitu ya, pemerintah juga sudah mulai concern lagi begitu ya. Mudah-mudahan akan ada perhatian-perhatian dan sebagainya. Jadi memang kita tidak berhenti sampai di sini, tidak sampai penerbitan saja. Kita tunggu gitu ya, kita tunggu mudah-mudahan segera ada BIMTEK rapat koordinasi dengan pusat. Begitu. Kami juga sedang menunggu ini karena memang perubahan PDM ini sangat luar biasa. Baru di akhir Februari kemarin begitu ya kami berubah sehingga tentunya juga mempengaruhi jalannya kegiatan di BPPMP begitu sehingga kami belum langsung in action gitu, belum langsung bisa action. Tapi matur nuwun masukannya Bu Daroja, kami secara rancangan begitu ya, secara rancangan memang ada harapannya ada kegiatan BIMTEK atau pendampingan untuk teman-teman di satuan gitu ya, dan juga terkait dengan penguatan forum komunikasi. Dan kalau untuk terkait referensi seperti tadi saya sampaikan di laman sid.id/transisi PAUD SD itu sudah cukup banyak beberapa informasi begitu ya yang terkait. Tapi kita tunggu mudah-mudahan ada bimbingan-bimbingan sosialisasi atau webinar mungkin yang akan bisa memperkaya referensi kita. Ngaten nggih Bu Siti Daroja, insyaallah kami catat. Matur nuwun. Siap Mbak Im, terima kasih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu dibahas lagi karena ada beberapa kabupaten yang mungkin belum masalah surat edaran transisi PAUD SD terkendala atau ada masalah mungkin bisa dibahas, dikomunikasikan di sini. Monggo Bapak Ibu silahkan. Oh ini ada yang raise hand. Silahkan Pak Mastur. Monggo langsung di unmute. Silahkan Pak Mastur. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jelas nih Bapak suaranya Bapak? Ya, jelas. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Kami dari Kabupaten Bondoso mewakili dari jenjang SD. Mungkin ini juga sedikit keluar Bapak pertanyaan kami dari sosialisasi ini, mumpung memang dari BPPMP juga. Ini terkait kurikulum merdeka yang
aksi nyata yang akan kita upload di laman untuk dashboard IKM-nya. Jadi permasalahan kami itu sebenarnya banyak di jenjang sekolah dasar terkait masalah kepala sekolah yang menjadi admin di istilahnya di kurikulum merdeka lah, di belajar ID-nya juga terkait masalah kepala sekolah yang sudah purna tugas. Kami mohon kebijakannya untuk nanti disampaikan ke kementerian maupun admin dari pusat terkait narahubung di kabupaten, karena permasalahan di kabupaten kami itu, di Kabupaten Bondowoso masih banyak Bapak terkait IKM maupun belajar ID. Ini terkait masalah eksekusi terjadinya misalkan lupa password, kemudian lupa inilah segalanya di situ. Jadi kami mencetus solusi permasalahan itu hanya lewat pengajuan di laman pengajuan lah, dan itu pun masih antri. Nah, ini sampai saat ini masih ada beberapa kepala sekolah maupun kepala sekolah yang baru belum bisa mendaftar IKM. Jadi kami mohon kebijakannya untuk disampaikan ke kementerian, paling tidak di kabupaten, di setiap kabupaten itu ada satu narahubung yang memang itu dijadikan admin untuk cepat dalam mencetuskan solusi atau mengambil kebijakan. Misalkan seperti halnya reset password ini, tidak usah nunggu pengajuan inilah itu. Jadi untuk lebih cepatnya, mungkin itu Bapak permasalahan yang sering terjadi di kabupaten kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu In untuk ditanya. Kalau untuk sebenarnya untuk PMM atau IKM ini ada di PDM 02 Bapak. Di BPPMP juga wonten PDM 02 yang mengawal terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ada admin pusat juga, tapi setahu saya, pemahaman saya di kabupaten kota itu ada namanya Kokapten, Bapak. Nah, Kokapten ini yang mengawal terkait dengan akun belajar. Nah, nanti coba saya tanyakan ke kaptennya, karena kaptennya ini ada di Trenggalek atau Tulungagung, tapi kami punya grup untuk pemegang akun-akun itu. Nanti mudah-mudahan bisa tersampaikan, karena memang kalau melalui laman butuh waktu nih Pak. Tapi nanti kami coba komunikasikan. Kalau saya pribadi mungkin kurang paham daripada menyesatkan begitu, nanti kami komunikasikan dengan PDM 2 ngaten nggih Pak nggih, dan kami akan coba terkait informasi untuk kokaptennya. Mungkin seperti itu, dan mudah-mudahan dengan solusi seperti ini bisa jadi memberikan solusi ngaten nggih. Jadi mohon ditunggu ngaten nggih Pak, nanti kami akan sampaikan insya Allah melalui wali wilayahnya. Ngaten nggih Pak Mastur? Siap, terima kasih. Begitu Mas ya. Pak. Siap. Sedikit menambah ngapunten Pak Nur yang terkait Bunda Rojadadi terkait dengan peningkatan kompetensi dan sebagainya untuk guru. Memang karena tupoksi kami saat ini begitu ya adalah untuk advokasi pendampingan, bukan untuk peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini ada di BBGP begitu ya, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Tapi insya Allah memang kami akan kolaborasi begitu, berkoordinasi. Mudah-mudahan gerakan transisi PAUD SD ini juga menjadi program yang terintegrasi begitu dengan BPGP, sehingga kami mengadvokasi dari dinas, satuan dan sebagainya untuk peningkatan kompetensinya. Kami harapkan nanti kami bisa bekerja sama dengan BPGP. Itu mawon Mas Nur untuk melengkapi. Matur nuwun, saya kembalikan. Mohon izin tanya Bu. Halo, ya, mohon izin tanya. Ya, silakan. Ibu. Ya, dari Kota Pasuruan Bapak. Monggo, ya, silakan Ibu. Ini dampingan saya ini. Iya, dari Kota Pasuruan Ibu. Monggo Bu Lili. Kami kemarin waktu ada tim monitoring dari Direktorat Pusat, kami mengundang forum komunikasi dari perwakilan K3S SD sekota Pasuruan. Terus beliau menyampaikan bahwa
kalau di kelas awal itu tidak calistung, anak-anak hanya diperkenakan tentang 6 aspek pengembangan, tapi kenyataannya di SD itu nantinya kan orang tua menuntut untuk ujian akhir semester, di semester 1. Nah, kepala sekolah juga dilema, Bu. Sisi lain, orang tua menuntut anaknya mengikuti UAS. Di sisi lain, di sekolah dasarnya tidak diajarkan calistung. Itu mohon dari direktorat juga ada surat edaran bahwa untuk kelas awal di kelas 1 tidak dihimbau tidak mengadakan UAS. Itu kami juga memohon supaya ada regulasi apa surat edaran dari kementerian supaya kami bisa menindaklanjuti yang ada di kota kami, Ibu. Mungkin itu aja, Ibu, pertanyaan dari kami. Mohon solusinya. Ya, silakan Bu Im untuk langsung ditanggapi. Oke, baik, matur nuwun Bu Lili. Itu juga sempat jadi pemikiran saya, Bu Lili. Artinya begini, ketika kita bicara transisi PAUD SD tidak hanya sekedar bagaimana mengelola pembelajarannya, tapi akan terkait dengan banyak regulasi dan banyak hal yang mungkin jadi kendala begitu ya. Saya aja sempat mikir, ini yang salah kurikulumnya, benar di bukunya, atau gurunya atau siapanya begitu ya. Akarnya ini di mana begitu ya, sehingga kemudian di kelas awal itu begitu berat beban untuk anak-anak gitu ya. Tapi kalau kita bicara kurikulum merdeka saat ini harusnya ada kontekstual di satuan pendidikan yang bisa menyesuaikan anak ini sampai di tingkat yang mana dan kemudian kebutuhannya apa itu yang dikembangkan, termasuk asesmennya. Artinya seharusnya sudah tidak lagi wajib untuk UAS. Artinya asesmen itu bisa dengan cara yang beragam seperti itu harusnya seperti itu kalau secara idealnya begitu ya. Tapi memang kita berhadapan dengan kondisi real di lapangan, beragam persepsi, beragam miskonsepsi begitu ya, sehingga implementasinya juga berbeda-beda. Yang bisa kami lakukan mengomunikasikan Bu Lili, jadi karena kami di sini bukan sebagai pengambil kebijakan, insya Allah mudah-mudahan ada wadah begitu untuk kami nanti untuk bisa mengomunikasikan hal-hal yang berasal dari lapangan ini. Ngaten Bu Lili, mudah-mudahan saya tidak bisa, kalau diminta solusi saya belum bisa memberikan solusi gitu ya, tapi akan kami coba komunikasikan. Ngaten Bu Lili. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo. Nggih. Terima kasih, Bu. Sambil menunggu mungkin ada permasalahan atau hambatan kendala yang akan disampaikan kepada fasilitator kita, kami mengingatkan mohon Bapak Ibu untuk link daftar hadir pada Zoom meeting ini dan mengunggah surat tugas dari Dinas Pendidikan. Untuk link daftar hadir ada isian berupa nomor HP yang mungkin bisa diisi pulsa dan nomor WA. Nah, dari WA itu mudah-mudahan kita dapat membentuk suatu grup yang dalam ini untuk menangani khususnya transisi PAUD. Begitu ya, Bu Im? Iya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali atau mungkin ada yang perlu dibahas terkait dengan surat edaran transisi PAUD SD. Mungkin kendalanya atau hambatannya karena di list tadi yang di-share oleh Bu Im masih banyak yang belum. Silakan. Kalau belum ada sedikit mungkin Mas Nur. Oh iya, monggo silakan. Mumpung saya ingat, saya daripada nanti lupa. Jadi untuk yang Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang mungkin dinyatakan masih belum sesuai, itu nanti bisa mengunggah ulang, mengisi form, konfirmasi dan mengunggah ulang. Jadi nanti akan diverifikasi ulang dari pusat. Seperti itu. Itu Mas Nur, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu. Tadi Pak Heri katanya mau mulai. Monggo, silakan. Mohon maaf, mohon izin ini. Kalau rapatnya lewat Zoom terus itu kayak bosen ya. Bagaimana kalau offline gitu ya? Setuju Bapak Ibu semua, yakin ini? Ya, setuju. Kami pun juga setuju Bapak. Diterima, ditampung Pak. Ditampung. Seperti tadi kami sampaikan, saat ini masih di BPPMP masih dalam tahap perancangan. Biar hasilnya maksimal Bunda. Kalau lewat Zoom nggak maksimal, ini rapat ditinggalin.
J, mudah-mudahan Nggih. Bapak Kepala atau Bapak Kabak atau Ibu BPK memantau di sini. J, ya kami harap Nggih. juga kami Matur paham. suwun, ngapunten. Matur nuwun Pak Siap. Heri, matur Nggih, nuwun. nggih, Pak Ngapunten, Heri. ngapunten. Kami sangat memahami kalau nge-zoom begini kadang nyambi begitu ya, kadang dengarkan satu ini, dengarkan itu satunya begitu ya, kadang belum fokus. Nggih. Betul, Kami Bunda. butuh kegiatan luring. Mudah-mudahan ada kesempatan ke depan kita bisa bertemu secara luring, Bapak. Matur nuwun. Nggih, nggih, siap, Bunda. Amin. Monggo, Mas Nur. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang perlu dibahas khususnya untuk Bu Lastri, surat Bunda. edaran. Bu Lastri Probolinggo badhe Oh, ngetikan. nggih, monggo Bunda Monggo, Bu Bu Lastri. Lastri. Silakan. Mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Ibu. Ini Pak Heri, Pak yang Godaya deh, Pak. Dari Kota Probolinggo. Yang pasti untuk di Kabupaten Probolinggo, Bapak, terkait dengan apa itu tugas yang sudah di-share tadi untuk SE-nya memang sudah kami share atau kami unggah, tetapi yang belum memenuhi syarat itu karena belum kami unggah di websitenya Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah sudah kami tindak lanjuti barusan. Alhamdulillah. Dan Tidak yang ada belum kami kendala, bentuk Ibu? juga ini, insya Allah tidak ada kendala. Untuk terkait dengan forum PAUD sama SD, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami setelah ini akan melapor ke Bapak Pimpinan. Mudah-mudahan bisa kami tindak lanjuti segera. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sip, matur nuwun Ibu. Sami-sami. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Khususnya mungkin ada kendala atau hambatan dalam hal surat edaran transisi PAUD SD, silakan. Mungkin ada pencerahan dari fasilitator kita hari ini. Ya, Bapak Ibu. Atau sudah pas? Sudah jelas. Oh ya Ibu, mungkin dari materi yang disampaikan untuk Zoom meeting hari ini ada di kolom chat untuk mohon untuk di-share. Nah, nanti pada sesi akhir atau mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mengisikan nomor WA, mungkin akan kami bentuk grup sehingga mungkin bisa informasi-informasi yang khususnya terkait dengan PDM 9 transisi PAUD SD bisa diinformasikan melalui grup tersebut. Harapannya begitu. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu disampaikan lagi mengenai hal yang terkait dengan surat edaran transisi PAUD SD? Silakan. Dari khususnya yang terkendala mungkin belum dari list yang Ibu Im sampaikan tadi, yang ditayangkan tadi. Oke, monggo mungkin ada kendala Bapak Ibu yang dihadapi sehingga sampai saat ini belum bisa mengunggah ke kanalnya. Monggo kita bicarakan, diskusikan, mungkin ada solusi di sini, Ngaten. Kayaknya kok pas, Bu. Beres semua ya, tinggal proses begitu ya mungkin. Oh ya, Bu Im. Mungkin ini. Pasnya oh ya ini, monggo silakan. Bapak Muhyi dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Silakan Pak Muhi. Ini terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa hal, tetapi saya agak terlambat masuk. Untuk masalah materi itu kita masih belum tahu, karena ada bersamaan Zoom, jadi bingung ini. Saya tadi bingung, jadi buka dua-duanya bingung, jadi seperti itu. Ada Zoom masalah untuk di bos, kemudian ada Zoom lagi ini, jadi bingung. Saya mau mengikuti yang mana? Akhirnya saya mengikuti yang ini, hanya sepotong-sepotong. Jadi untuk itu saya minta istilahnya materi-materi itu tadi. Kemudian yang kedua, istilahnya link yang mana yang harus diisi. Karena kemarin itu saya sudah bikin istilahnya laporan-laporan itu saya kira sudah dikirim seperti itu. Nah, apa sudah masuk atau belum? Saya mau lihat dulu di mana mau melihat linknya. Terima kasih Pak, hanya itu aja karena saya tadi terlambat. Maaf. Terima kasih Pak Muhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Im, mungkin secara singkat bisa dari kegiatan ini, materi ini bisa disampaikan. Kemudian untuk Lumajang untuk mengeceknya itu bagaimana? Monggo. Silakan Bu Im. Baik, matur nuwun. Untuk materi nanti insya Allah kami share. Ini sudah saya siapkan. Nanti bisa dibaca kembali nggih Pak Muhi nggih insyaallah. Untuk terkait dengan tautannya saya izin share screen. Ya. Nah, ini Pak Muhi, jadi jika dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang sudah menerbitkan surat edaran, maka monggo diunggah ke laman gitu ya, ke lamannya kabupaten kota, bisa Dinas Pendidikan, bisa Pemda, atau kalaupun tidak ada berupa website seperti itu bisa ke Instagram, ke Facebook, ngaten nggih Pak nggih. Jadi unggahnya ke sini Pak. Beberapa laman resmi, kemudian Instagram, Facebook, atau medsos yang dapat diakses umum. Bukan aplikasi terbatas gitu nggih. Jadi artinya begitu orang lihat masuk ke situ sudah langsung bisa buka begitu nggih, bukan aplikasi yang terbatas, misalnya aplikasi presensi untuk pegawai misalnya seperti itu, ngaten nggih. Kemudian jika di Instagram maka bukan berupa story. Nah, tautannya menika Bapak. Nggih, matur sembah nuwun Bu. Sampun jelas nggih Pak Muhi nggih. Jelas, Siap. matur nuwun nggih. Monggo. Terus kami tunggu nggih Pak Muhi, matur nuwun. Nggih, nuwun. Monggo saya kembalikan ke Mas Nur. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada kendala atau hambatan yang mungkin yang di-share atau list yang di-share oleh Bu Im tadi ada yang belum. Mungkin bisa ditanyakan. Atau kan mungkin sudah apa ya? Mungkin sudah sesuai semuanya, tinggal mengupload saja mungkin Bu Im. Nggih. Bisa jadi seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini kemungkinan besar, sebagian besar sudah menerbitkan surat edarannya. Tinggal mengunggah dan konfirmasinya, begitu ya, yang mungkin masih ada kendala. Untuk materi nanti kami akan bagikan di grup G, Bapak Ibu. Jadi monggo bisa mengisi nomor WA yang bisa kami koordinasikan, ngaten. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Nampaknya sudah pas nih Bu Im. Oke, sepertinya mudah-mudahan sudah terinformasikan semua dan Bapak Ibu juga sudah menerima informasi dengan jelas. Tapi monggo jika mungkin masih ada kendala dan ngapunten nun sewu jika mungkin ada teman-teman kami di BPPMP mungkin dari wali wilayahnya atau mungkin dari tim PDM 09 yang mungkin kontak-kontak begitu untuk ke Bapak Ibu untuk menanyakan konfirmasi, mohon bisa direspon
Ngoten nggih, direspon dengan baik karena kami butuh kerjasama begitu sekali lagi untuk bisa mengawal gitu ya terimplementasinya gerakan transisi PAUD SD ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang poin kita begitu ya di pembelajaran awal kelas awal di SD, tapi pastinya di PAUD juga akan berpengaruh bagaimana kita mengelola strategi untuk anak seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang perlu dibahas untuk Zoom ini karena waktunya masih ada? Mungkin sementara pas Bapak Ibu karena menunggu informasi yang selanjutnya terkait BIMTEK-nya. Mungkin BIMTEK untuk yang SD itu yang kita mungkin lebih membutuhkan. Dan Pak Nur. Siap. Baik. Berarti memang kami juga menunggu informasi-informasi berikutnya begitu ya dari pusat karena memang akan ada sinkronisasi begitu terkait dengan program-program apa yang harus kami lakukan terkait dengan PDM 9 juga yang ada di pusat. Baik Bunda Roja, matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Jika memang sudah jelas informasinya, sudah clear gitu ya, mudah-mudahan permasalahan terkait dengan penerbitan surat edaran transisi PAUD SD di Kabupaten Kota termasuk mengunggah dan konfirmasi ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih terkendala begitu. Dan sekali lagi kami mohon bisa ada kerjasama yang baik, ada sinergi, ada kolaborasi dengan kami supaya kita bisa mengawal kegiatan atau gerakan transisi PAUD SD ini dengan baik. Matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya, konsentrasi dan fokusnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Im. Tapi sebelumnya untuk mengakhiri dari pertemuan ini saya bacakan untuk list. Kami mohon untuk Bapak Ibu yang belum mengupload surat tugas pada kegiatan Zoom meeting ini, yaitu dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Batu. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kegiatan ini untuk mengupload surat tugas yang ada di link pada kolom chat. Baik Bapak Ibu, dengan dari fasilitator yang telah ini, mari kita beri aplaus untuk beliau. Ini saya bacakan pantun lagi ya sebelum berakhir. Pergi ke Madura membawa sayur mayur, melewati jembatan Suramadu. BPPMP Provinsi Jawa Timur bersama Bapak Ibu semua maju menjamin mutu. Jalan-jalan ke Pasar Turi, Terminal Terminal Purabaya berada di Bungurasih. Mari kita akhiri Zoom meeting hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya Zoom meeting ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak pimpinan, Ibu fasilitator, dan Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Sampai bertemu kembali pada kegiatan selanjutnya. Akhirnya saya selaku moderator mewakili tim memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Akhirul kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.